Selamat pagi saudara sekalian kasih Tuhan. Selamat mendengarkan kebenaran firman Allah pagi hari ini untuk menjadi bekal di dalam kita melangkah pada pagi hari ini. Pada hari ini biarlah firman Allah menjadi motivasi kita. Sebelumnya kita berdoa, kami mengucap syukur Tuhan atas hari yang Tuhan berikan buat kami untuk kami lalui, untuk kami jalani hari ini. Sebelum kami beraktivitas, sebelum kami melangkah pada hari ini, biarlah firman Allah yang sebentar kami dengar menjadi motivasi, menjadi penyemangat bagi kami. Bukakan hati kami, bukakan pikiran kami, bukakan telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Berbicara Engkau di dalam setiap hati pribadi lepas pribadi kami. Ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Kristus, kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Allah pada pagi hari ini kita ambil di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 6 dan ke-7. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 6 dan ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang tua, khususnya seorang ibu, tentunya ada sesuatu kebahagiaan, ada sesuatu sukacita yang mendalam apabila seorang ibu itu sedang mengetahui dia sedang mengandung dan suatu saat akan melahirkan. Oleh karena itu, apapun akan dipersiapkan, apapun akan dilakukan oleh orang tua untuk menerima kedatangan seorang bayi, supaya di saat dan sesudah melahirkan tidak akan mengalami yang namanya kesulitan. Oleh sebab itu, segala sesuatu harus dipersiapkan. Mungkin juga akan mengadakan suatu pesta jikalau seorang bayi itu sudah dilahirkan. Apalagi yang dilahirkan itu adalah sesuai dengan rencana, sesuai dengan cita-cita kedua orang tuanya. Sehingga mereka tetap berbangga dan bersukacita. Firman Allah kebenaran dalam elah pada saat pagi hari ini kami berjudul Sukacita di tengah masa sulit. Sukacita di tengah masa sulit. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula dengan Yusuf dan Maria. Mereka merasa bersukacita, mereka merasa bergembira karena Maria mengandung dan akan melahirkan di kemudian hari, bukan melahirkan anak yang biasa, tetapi melahirkan seorang anak yang sangat luar biasa. Mereka adalah sang juru selamat Mesias itu, sang pembawa damai itu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kesulitan, di tengah masa-masa yang sulit itu, kita harus bersukacita seperti yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Mereka sekalian menghadapi kesulitan karena Yesus dilahirkan pada saat mereka akan mengadakan suatu sensus. Sehingga di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keganasan keadaan itu, Yesus akan dilahirkan. Yang lebih sulit lagi, di dalam mau melahirkan itulah, Yusuf ada suatu kecemasan, kekhawatiran, karena penginapan demi penginapan telah diisi. Artinya tidak ada kamar kosong. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal saat ini yang sebentar hendak kita rayakan sebagai hari kelahiran Yesus. Saudara, di tengah-tengah kesukacita kita, di tengah-tengah kegembiraan ini, ada suatu hal, yaitu corona, yang bisa menghambat sukacita kita. Di masa-masa sulit ini, kita sebagai orang percaya diwajibkan tetap bersukacita. Sebab Natal yang sejati, Natal yang sesungguhnya,
bukan secara lahiriah kita berpesta pora seperti saat-saat yang lalu, tetapi Natal yang sejatinya yaitu kita percaya bahwa Yesus sudah lahir dan bekerja berkarya di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Di dalam pembacaan firman Allah pada kesempatan pagi ini, apa poin yang dapat kita ambil? Apa poin yang dapat kita renungkan bersama? Yang pertama yaitu tetap semangat. Yusuf dan Maria tetap semangat walaupun mereka dalam perjalanan jauh dari Galilea menuju ke Betlehem. Tentunya di perjalanan banyak tantangan. Tentunya di perjalanan banyak rintangan, hambatan yang senantiasa menyertai di dalam kehidupan mereka berdua. Tetapi Yusuf dan Maria mempunyai semangat yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah mereka mengandung anak yang sebentar akan melahirkan. Mereka berjalan sangat jauh. Tidak peduli hujan, tidak peduli panas, tidak peduli badai. Tetap semangat. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga yang menjadi pelajaran penting di dalam setiap kehidupan kita. Di tahun 2020 yang sebentar akan kita akhiri, yang sebentar akan kita lewati. Saudara, begitu banyak, begitu besar, begitu berat perjalanan kehidupan kita. Tantangan, rintangan, persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Terkadang bisa menghambat, mengambil sukacita kita. Mungkin sampai saat ini sukacita kita hilang karena persoalan demi persoalan. Tetapi kita belajar di dalam Yusuf dan Maria. Mereka tetap semangat. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan panjang kita, tahun 2020, mungkin saat ini, apa yang belum kita capai, pergumulan apa yang belum dapat kita selesaikan, mungkin masalah anak, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi percaya, jikalau kita tetap semangat di dalam kita merayakan Natal ini, tetap semangat bahwa Yesus lahir di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa jikalau Yesus lahir dalam kehidupan kita, maka Yesus akan bekerja terus di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan patahkan semangat kita. Kita tetap semangat walaupun di masa-masa sulit pada saat-saat ini. Sudah kasih dalam Tuhan. Yang kedua, poin apa yang kita dapat kita ambil dari pembacaan firman Allah pada kesempatan pagi hari ini? Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu yang kedua, tetap sukacita. Tetap sukacita. Kita harus mempunyai sukacita. Bukan sukacita yang diberikan oleh dunia. Karena sukacita yang diberikan dunia ini hanya sementara. Tetapi yang kita inginkan adalah sukacita yang daripada Allah. Yaitu sukacita karena Yesus sudah lahir di dalam kehidupan kita. Kenapa Yusuf dan Maria harus bersukacita? Karena Yusuf dan Maria mendapatkan suatu janji yang besar. Yusuf dan Maria mendapatkan satu tanggung jawab yang besar yang dia emban kepada Yusuf dan Maria. Mari kita baca di dalam Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-30. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-30. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta tahun bapa leluhurnya." Ini janji besar yang Tuhan taruh di dalam Yusuf dan Maria. Oleh sebab itu Yusuf dan Maria pantaslah mereka bersukacita. Pantaslah mereka bergembira. Mereka tidak menghiraukan kesulitan. Mereka tidak menghiraukan tantangan dan rintangan. Walaupun yang dihadapi sebenarnya terlalu berat. Karena Yusuf dan Maria belum resmi menjadi suami istri. Tetapi mereka baru bertunangan. Tetapi sudah sekalian kasih Tuhan,
karena janji itulah maka Yusuf dan Maria semangat. Yusuf dan Maria bersukacita. Demikian juga saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah masa sulit kali ini, di tengah-tengah kesulitan saat-saat ini, mari kita tetap semangat, kita tetap bersukacita. Walaupun saat ini kita rayakan Natal di tengah-tengah pandemi, seakan-akan tidak ada semangat, seakan-akan tidak ada sukacita dalam merayakannya. Tapi kita harus ingat juga bahwa Yesus pun lahir juga di masa-masa sulit. Mereka Yesus dilahirkan di dalam kandang. Dia hanya ditempatkan di lampit tempat makan hewan sekali. Di masa-masa sulit itu. Tetapi di masa-masa sulit itu akan terbit suatu keajaiban. Terbit akan suatu pengharapan yang besar. Sukacita yang besar. Itu yang harus kita rayakan. Yesus pun pada waktu lahir juga terancam dibunuh. Sebab Herodes mengatakan anak atau bayi di bawah 2 tahun harus dihabisi. Di masa-masa sulit seperti itu. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maria dan Yusuf tidak merasa takut. Mereka tetap semangat, mereka tetap sukacita. Karena ada janji yang akan dia alami. Karena janjinya itu, yaitu Yesus dan Maria akan dipercaya, diberikan tanggung jawab yang besar, yaitu melahirkan Raja Damai. Sang penasihat ajaib itu, sang penyelamat itu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga hendaknya di dalam kehidupan saya dan saudara. Di tengah-tengah kesulitan hidup ini, di tengah-tengah pandemi ini, untuk melihat janji Tuhan, untuk melihat pertolongan Tuhan, mari kita belajar tetap bersemangat, tetap bersukacita. Saudara, apa saat ini yang menjadi pergumulan saya dan saudara? Serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan percaya, Tuhan akan menolong saya dan saudara. Tuhan akan memimpin saya dan saudara. Walaupun Natal kali ini kita rayakan, bahkan ada yang tidak bisa merayakan dengan sangat-sangat sederhana. Tetapi tidak mengambil sukacita kita. Tidak mengambil kegembiraan kita. Walaupun di tengah-tengah kesulitan ini, sukacita Kristus tetap ada di dalam kehidupan kita. Menjadi motivasi dengan lahirnya Yesus di dalam hati saya. Lahirnya Yesus di dalam hati saudara. Lahirnya Yesus di dalam keluarga saya. Lahirnya Yesus di dalam keluarga saudara. Itu membuktikan bahwa kasih Tuhan tetap sama sampai hari kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Sebentar kami tidak melakukan aktivitas dan kegiatan kami, biar penyertaan serta tuntunan Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sepanjang hari. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.